Iya, dari sisi itu tingkat kepuasan publik buat Prabowo beserta kabinetnya memang tinggi ya. Cuman kalau dibelah lagi tuh, dan kepuasan tertinggi itu adanya di kelas bawah. Makin ke atas itu makin turun, makin rendah. Artinya memang mungkin ini oleh sikap Prabowo aja kan, berpihak kepada kelas bawah. Kalau gue lihat ya, ini berdasarkan survei itu. Di sisi lain, kalau gue nangkep, iya ini kebijakan yang menarik. Disenengin dulu, tetapi dalam jangka menengah bahkan panjang ini bahaya. Hanya dalam tempo 100 hari popularitas Prabowo Subianto langsung melejit lagi, guys. Dari di Pilpres itu 60%, sekitar 60. Setelah 100 hari melesat ke 89%. Tingkat kepuasan ya? Tingkat kepuasan. Artinya kabinet 100 menteri ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakat, rakyat Indonesia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh para menteri baru ini itu juga mengena di masyarakat. Terutama yang di survei itu yang dilakukan oleh Kompas, Litbang Kompas, makan bergizi gratis ya. Itu juga mendapatkan aplaus yang sangat besar. Yang kedua, pertahanan yang dianggap itu on the track, kita semakin kuat dalam hal pertahanan ya. Nah, lu gimana lihat? Iya, dari sisi itu tingkat kepuasan publik buat Prabowo beserta kabinetnya memang tinggi ya. Cuman kalau dibelah lagi tuh, dan kepuasan tertinggi itu adanya di kelas bawah. Makin ke atas itu makin turun, makin rendah. Artinya memang mungkin ini oleh sikap Prabowo aja kan, berpihak kepada kelas bawah. Kalau gue lihat ya, ini berdasarkan survei itu. Di sisi lain, kalau gue nangkep, iya ini kebijakan yang menarik. Kelas bawahnya disenengin dulu, tetapi dalam jangka menengah bahkan panjang ini bahaya. Karena justru yang harus gemuk itu yang tengah. Yang sebaliknya malah di era Jokowi, di akhir masa pemerintahan Jokowi, turun. Kelas menengah turun 9 juta. Iya, turun 9 juta. Nah ini menurut gua menjadi catatan buat Prabowo. Yang kedua, terlepas dari apapun, penegakan hukum itu buat gua menjadi catatan terbesar Prabowo. Penegakan hukum ya. Jadi di era Jokowi yang banyak dikritisi ya, soal penegakan hukum yang tebang pilih, isu-isu tebang pilih, isu-isu sebagai senjata, dijadikan senjata, tanda petik. Jadi memang itu tantangan Prabowo. Nah, termasuk yang pantai di pagar bambu Tangerang. Nah, yang menarik memang dari awal kan Prabowo selalu menyebutkan soal care-nya terhadap, concern-nya terhadap kelas bawah kan, rakyat banyak kan. Satu, soal makan gizi gratis. Itu kan cara Prabowo untuk membuat perutnya rakyat itu tidak kelaparan. Betul. Dan membenahi dari sisi kualitas SDM, dari sisi gizi. Betul. Nah, yang ketiga, berkali-kali juga Prabowo mengatakan bahwa dia mendahulukan kepada kesejahteraan. Nah, yang lain adalah tujuan dari pemerintahan Prabowo ini dalam 5 tahun pemerintahannya. Swasembada pangan. Itu kan kalau misalnya swasembada pangan kan kaitannya sama perut nih. Betul. Jadi ya mau nggak mau wajar juga tuh. Hasil survei itu memang jadi tinggi tuh popularitasnya Prabowo kepuasan. Gak ada masalah kalau gue. Gak ada masalah. Di jangka menengah kalau gue lihat, maka kelas tengah itu yang harus menjadi perhatian terbesar. Angkatan kerja yang banyak, tapi lowongan kerja dikit. Peluang bisnis. Kan kelihatan sekarang mulai kedodoran di dunia usaha. Hanya yang gue lihat ini yang belum kelihatan gebrakan ini di
UMKM nih, Le. Padahal UMKM itu dalam sejarah berdirinya Republik ini sampai sekarang, kekuatan perekonomian kita kan malah di ketahanan ekonomi kan di UMKM tuh, Le. UMKM. Even zaman kemarin COVID ya, UMKM kan bertahan itu. Warung Madura. Jadi ya untuk sementara ini rapotnya keren lah ya. Keren, meskipun beberapa menteri ada bolong tuh kan. Menteri Ristek kemarin maki-maki orang. Iya. Kemudian di beberapa kementerian kalau gue lihat masih banyak cacatnya lah. Nah, tapi ada menarik tuh yang menteri-menteri itu juga penanganannya. Mayor Teddy. Cepat sekali. Dapat. Jadi menghubungkan misalnya dengan ini karyawan dengan menteri. Dapat. Dan langsung clear 1 hari selesai itu. Dapat. Dan kedua ada clearance juga dari menterinya. Jadi menurut gua penanganannya keren juga tuh kemarin itu. Bagus. Nggak berlarut-larut gitu loh. Itu bisa bagus. Gercep. Bagus. Responsif. Ya kita lihat guys. Setelah 100 hari ini. Ada ini nggak 100 hari? Persoalannya ada reshuffle. Nah itu gua mau nanya. 100 hari. Biasanya kan budayanya ada reshuffle kan. Nah, gua nggak misalnya yakin. PDIP. Apakah ada ini menteri. Misalnya setelah pertemuan. Kan kita nggak tahu nih. Gua nggak yakin kalau 100 hari ada reshuffle. Mungkin setahun ya. Setahun kali. Artinya kalau menterinya tidak melanggar hukum, aman-aman. Atau tidak kontroversial banget. Kalau menterinya ngedukung judol gitu, baru kena tuh. Menteri-menteri judol. Nah itu kena. Korupsi. Sekarang kayaknya aman. Sabar sih kita appreciate lah. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?